warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait proyek teori konsep basis data dan praktikum konsep basis data. Namun yang pertama kami akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renaila, NIM saya 2510 511205. Perkenalkan, nama saya Aila Syafa Syahira dengan NIM 25105111186. Perkenalkan, nama saya Caila Desafina Nazumeliala dengan NIM 2510511188. Perkenalkan, nama saya Dena Najaurila Zaira dengan NIM 25105111191. Proyek kali ini kami memilih tema tentang rumah sakit. Mungkin pertama-tama bisa dijelaskan tentang latar belakangnya dulu. Akan dijelaskan oleh Caila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi rumah sakit menghasilkan data yang sangat besar dan kompleks seperti data pasien, pemeriksaan, tindakan medis, kamar, dan obat. Jika dikelola secara manual, data mudah terfragmentasi, rawan salah, dan menghambat keputusan. Jadi dibutuhkan model basis data yang terstruktur menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD untuk menggambarkan entitas dan hubungan antar proses di rumah sakit. Fokus perancangan mencakup pelayanan medis yang mencakup dokter dan perawat, kemudian ada rekam medis, kemudian ada logistik obat, dan kemudian ada layanan pasien, rawat jalan dan rawat inap. Tujuan akhirnya sistem data rumah sakit lebih terintegrasi, akurat, dan mendukung workflow dari pendaftaran hingga pengobatan. Oke, setelah kita mendengarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Caila, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana mengidentifikasikan entitas penting seperti pasien, dokter, perawat, obat, rekam medis, dan kamar. Yang kedua, bagaimana menentukan relasi yang tepat antar entitas agar alur data sesuai kondisi nyata. Yang ketiga, bagaimana memodelkan proses rawat inap dan rawat jalan dengan lengkap. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana menghubungkan pemberian resep dengan dokter, obat, dan rekam medis melalui entitas transaksi. Lalu selanjutnya ada tujuan dan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ayla. Lanjut ada tujuan perancangan. Tujuan utama perancangan IRD ini adalah pertama, menentukan entitas utama dan atribut di sistem rumah sakit. Kedua, memodelkan relasi dan koordinatas antar entitas. Ketiga, ada mendukung seluruh proses utama, pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, hingga pemberian resep. Keempat, ada menghasilkan model data untuk rawat inap, rawat jalan, dan resep secara terstruktur. Lanjut akan dijelaskan oleh Adinda. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama, informasi rumah sakit menjadi rapi, terintegrasi, dan mudah diakses. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan layanan medis dan obat. Yang ketiga, mempercepat proses pelayanan pasien. Yang keempat, mendukung keputusan manajemen dengan data yang akurat. Yang kelima, memudahkan pelacakan riwayat medis pasien. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan logistik dan persediaan obat. Oke, lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu tentang rancangan basis data. Yang pertama adalah menampilkan IRD-nya. Jadi, saya telah membuka aplikasi Draw.io dan di sini dapat dilihat bahwa yang pertama itu ada entitas pasien. Entitas pasien terhubung dengan perawat. Pasien dirawat perawat, lalu perawat mendampingi dokter, dokter memeriksa pasien, dokter meresepkan resep obat mengandung obat dikonsumsi pasien menempati rawat inap, lalu pasien menerima rawat jalan, dan yang terakhir adalah pasien tercatat rekam medis. Berikutnya ada entitas atribut kunci masing-masing himpunan entitas. Di sini ada entitas dan kunci-kuncinya. Selanjutnya, menetapkan himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign-key dan tipe datanya. Yang pertama, entitas pasien, atributnya ID pasien, PK, nama pasien varchar, jenis kelamin char, tanggal lahir date, alamat varchar, nomor telepon varchar. Lalu yang kedua, entitas dokter, ID dokter, PK, nama dokter varchar, spesialis varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar. Yang ketiga, entitas perawat, ID perawat, PK, nama perawat varchar, jenis kelamin char, nomor telepon varchar.
Yang keempat, rekam medis. ID rekam PK, ID pasien FK, ID dokter FK, tanggal, date, keluhan teks, pemeriksaan teks, pengobatan teks. Yang kelima, obat. ID obat PK, kode obat Varchar, nama obat Varchar, jenis Varchar, tahun produksi year, masa berlaku date. Yang keenam, rawat inap. ID rawat inap PK, ID pasien FK, ID kamar FK, tanggal masuk date, tanggal keluar date, diagnosis teks. Yang ketujuh, rawat jalan. ID rawat jalan PK, ID pasien FK, ID dokter FK, tanggal kunjungan date, catatan dokter teks. Yang kedelapan, resep obat. ID resep PK, ID rekam FK, tanggal resep date, jumlah obat INT, dosis obat Varchar, catatan tambahan teks. Oke, lanjut. Di sini adalah ada kardinalitas. Yang pertama, menempati, yaitu pasien menempati rawat inap. Dan kardinalitasnya adalah one to many, karena satu pasien dapat menempati beberapa kamar pada periode rawat inap berbeda, dan satu kamar juga dapat ditempati oleh beberapa pasien pada waktu yang berbeda. Relasi ini biasanya menghasilkan tabel penghubung untuk mencatat periode penempatan pasien dalam kamar. Lanjut, ada pasien tercatat rekam medis. Tercatat ini kardinalitasnya adalah one to many, karena satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis berdasarkan berbagai penyakit atau tindakan yang pernah dilakukan, dan satu data rekam medis ini berisi informasi yang melibatkan lebih dari satu pasien, misalnya data gabungan dalam satu tindakan, karena itu dibutuhkan relasi penghubung. Lanjut, ada merawat, yaitu perawat merawat pasien. Nah, kardinalitasnya adalah one to many, karena satu perawat dapat merawat banyak pasien dalam satu shift, dan satu pasien juga dapat dirawat oleh beberapa perawat yang berbeda sesuai jadwal dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, relasi ini memerlukan tabel penghubung. Lanjut, ada dokter memeriksa pasien dengan kardinalitas many to many, karena satu dokter bisa memeriksa banyak pasien, dan satu pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Contohnya, kayak dokter umum dan dokter spesialis. Relasi ini mencatat interaksi pemeriksaan antara dokter dan pasien. Lanjut, ada didampingi, yaitu dokter didampingi perawat, many to many, karena kardinalitas ini karena satu dokter itu bisa didampingi oleh beberapa perawat dalam menjalankan tindakan medis, dan satu perawat juga bisa mendampingi beberapa dokter dalam shift berbeda. Lanjut, ada meresepkan, yaitu dokter meresepkan resep obat. Kardinalitasnya adalah one to many, karena seorang dokter dapat membuat banyak resep obat untuk pasien yang berbeda, dan satu resep obat bisa dikeluarkan oleh beberapa dokter. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang mengandung dengan relasi many to many. Jadi kardinalitas relasi antara resep obat dan obat adalah many to many, karena satu resep dapat mengandung beberapa jenis obat, dan satu jenis obat juga dapat muncul di banyak resep yang berbeda. Relasi ini mencatat komposisi atau daftar obat dalam sebuah resep. Selanjutnya ada menerima dengan relasi one to many. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan rawat jalan adalah one to many, karena satu pasien dapat menerima layanan rawat jalan lebih dari satu kali. Misalnya, ketika pasien datang untuk pemeriksaan awal, lalu kontrol beberapa hari kemudian, setiap kunjungan tersebut akan menghasilkan satu data rawat jalan yang berbeda. Kemudian ada menempati dengan relasi one to many. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan rawat inap adalah one to many, karena satu pasien dapat menjalani rawat inap beberapa kali pada periode yang berbeda. Contohnya, pasien pernah dirawat 1 minggu di bulan Januari dan kemudian kembali dirawat 2 hari pada bulan Maret. Setiap masa rawat inap tersebut akan tercatat sebagai data rawat inap yang berbeda. Kemudian ada relasi dan atribut deskriptif. Biasanya atribut deskriptif pada relasi hanya muncul pada relasi many to many. Relasi mengandung akan diubah menjadi entitas baru atau tabel perantara pada langkah transformasi. Jadi relasi mengandung, entitas satunya adalah resep obat, entitas duanya adalah obat. Atribut tambahan atau deskriptifnya adalah jumlah obat dan dosis.
Untuk keterangannya, atribut ini menjelaskan detail transaksi atau hubungan seperti berapa banyak obat yang diresepkan dan aturan pemakaiannya. Saat transformasi, atribut ini akan berada di tabel perantara detail resep. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan video teori konsep basis data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.